Gue jadi inget ada film waktu itu, ada film di Trans TV waktu gue masih kecil. Itu tuh ada alien yang invasi bumi. Udah gitu semua manusia itu dimasukin ke kapal alien. Dan ini bumi, ini kapal alien itu kayak ini apa, kayak persegi panjang gitu, ngelilingi bumi. Tabrakin, tuh hilang buminya aja. Udah gitu berapa tahun di dalam kapal itu manusianya semua berkembang berkembang itulah, masih hidup gitu. Dan aliennya juga nggak ini itu apa nggak ngebunuh mereka. Diciptain bumi baru aja. Ada yang lagi ngecat Grand Canyon anjing, ada yang lagi mahat patungnya, ada lagi ngisi air laut anjing, pakai selang anjing. Lagi ngapain? Gue lagi ngisi Samudra Pasifik katanya. Goblok anjing. Itu film apa anjing? Enggak tahu, gue sampai sekarang masih nyari judulnya apa anjing. Ada sekolah ada pada lift dari kapalnya ke bumi baru itu, bumi buatan. Gue nggak paham anjing ini film apa katanya. Nah gue masih kecil waktu itu. Ada yang lagi ngechat Grand Canyon, gue ngakak anjing itu, anjing what the fuck katanya. Pakai helm proyek lagi anjing. Aliennya. Manusianya Lah, Manusianya. Udah keluar kan? dibantu sama alien. tujuannya apa anjing? Udah diculik. Kalau yang mirip-mirip gitu gue taunya Wall-E. Kalau Wall-E kan dia di kapal. Dia kapal tuh lama kan. Akhirnya situ dia tahu bumi ada planet namanya bumi, akhirnya balik ke sana buminya masih rusak. Mulai dari situ bercocok tanam. Jadi mungkin peradaban baru tapi ada robotnya. Dibantu robot, bercocok tanam sama robot, bikin api, berburu hewan sama robot. Tapi kan kalau di Wall-E lebih diceritain kalau bumi itu jadi tempat sampah. Iya. Karena bikin dirinya. Tapi itu apokalips versi manusia sih. Pasti. Kehancuran bumi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri sebenarnya. Gue juga pernah. Dan manusia itu dibikin dihilangin historinya kalau mereka pernah di bumi itu kejam sih ini. Kalau gue ngeliat itu. Apa yang si Wall-E. Kan dibikin manusia itu nggak kenal bumi kan. Supaya dalam kapal itu sampai bentuknya Iya. kayak Gede gitu doang. balon. Tapi gue pengen buat ini loh, cerita dan dijadikan film, tapi takut kontroversial gitu. Kalau misalnya ini gue buat bukunya, gue pengen buat cerita kayak gini dan simpel. Oi. Dajjal itu nggak ada, agama itu Cuma satu. aturan, dan kiamat itu diciptakan oleh manusia sendiri. Iya. Bagus. Secara logik dan teori itu udah pernah ada yang mengemukakan. Tapi apakah manusia itu otentik? Iya, maksud gue itu jadi membenarkan teori itu, tapi dengan film yang mengingatkan soal ininya, sebenarnya soal merawat buminya, bukan Iya. bukan otentiknya atau Dajjal itu gak ada atau agama itu cuma aturan belaka yang dibuat manusia, bukan gitu. Tapi pasti kontroversial cuy kalau misalnya itu dibuat. Jelas. Dihujat sama netizen nggak masalah, ini dihujat satu dunia. Filmnya rilis, apa ini? Langsung bersatu. Dihujat Siapa sama produsernya? Tiba-tiba bersatu. Siapa scriptwriternya? Pabrik figur di depan. SJW. Yang dipermasalahinnya apa? Yang diwawancaranya artis. bukan dihujat netizen doang, dihujat sama malaikat nih. Kata malaikat, manusia kenapa ya? Ini orang kenapa ya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada Dapat tiup. Trompet tiup. Ya Allah. Serem juga. Jadi kalau malaikat bercanda. Allahu Akbar. Orang-orang kayak gini nih. Udah gitu bilang, itu kayaknya dia udah nggak berguna lagi hidup, cabut. Iya anjir. Yang mana yang ini? Oh ini cet, anjing salah cabut. Astagfirullahaladzim. Apaan nih manusia pada hirup-hirup? Gua hirup juga. Gua tiup juga. Asli gue kalau misalnya gue bercanda. Bro, dia itu tadi ceritanya mau wakaf. Tapi pakai tanah sengketa. Gimana bro? Lu aja yang nulis gak? Lu aja yang nulis aja. Bener akhir ya Allah. Iya. Kayaknya kalau kita stand up gitu kan, ada podcast ini jadiin podcast gitu ya. Obrolan ini paling sensitif gitu.
Kita kayaknya belum aja ada privilege udah harus klarifikasi gede-gedean cuy. Iya tuh. Menurut gue klarifikasi itu ada kalau dampaknya gede aja. Orang Iya. kita saha gitu maksud gue. Dan masalahnya ini apa namanya? Ay. Permasalahan dan dampaknya bukan sama manusia, Bro. Sama malaikat dan Iya. dan Allah langsung aja. Kalau Ini gue- privilege-nya dunia akhirat aja. Ya gimana cara mendapatkan privilege dunia akhirat aja, dunia bisa diklarifikasi, akhirat bisa klarifikasi. Tapi nanti kalau akhirat aja Iya, sama dosa-dosanya anjir. Gue selalu ingat kata-kata lu no. Hablum minallah, hablum minanas, hablum minasan. Belum biasa. Itu apa sih artinya belum binasan? Kesemuanya, Bro. Semuanya. Binasang gitu. Pada Allah, pada manusia, pada semuanya. Pada semuanya. Jadi kita tuh jangan sebelah-sebelah anjir. Iya. Kayak nyeleneh tapi emang bener. Soalnya apa? Kalau hablum minallah doang kita nggak hablum minanas gak seimbang. Kalau Iya. kita hablum minasan lagi. Kalau minanas doang tapi kita nggak Nggak hablum keminasan. minallah lebih bahaya aja. Kita ngejar dunia terus. Yang ngejar akhirat aja terus gak kenal manusia salah. Iya. Apa yang ngejar dunia terus nggak kenal sama Allah. Cerita Nabi Jadi bawa apa hablum ya? minasan. cerita Nabi apa sih? Gue lupa. Gimana? Yang dia tuh Nabi itu tuh minta ke Allah tuh untuk membuat manusia teh ingat terus teh akhirnya nggak ada dagang, nggak ada yang ke pasar, nggak ada yang ini semuanya ke masjid. Cerita Nabi apa sih? Gue lupa. Oh, ada gitu. Ada loh. Nah, enggak tahu. Tapi kalau yang nabi yang nego untuk memperpanjang hidup, gua tahu. Nabi Idris. Nabi Idris. Nego. Gokil. Jadi bahasanya Jadi udah mau begini dicabut dari mau dicabut nyawa, gua mau hidup lagi. Dan dijabah, ya. Dan what? ditarik langsung ke surga anjing. Gak mati. Nggak alasan dia Itu gua belum tahu cerita. Baca kira cerita Nabi Idris. Tapi gua denger cerita sekilasnya gitu. Jadi Nabi Idris itu Keywordnya apa? Nabi Idris nego. Nabi Idris Oh, Nunggu gue lagi masuk ngisep banyak. anjir. ya Kena lu. diangkat ke langit. Oh, ini. Ini sama dengan Nabi Isa. Oh, Tidak mati perihalnya sama dengan pengangkatan Nabi Isa itu habis hubungannya. oke. Mirip Nabi Isa. Berarti yang hidup itu 3 Tapi Nabi tiga siapa lagi? Nabi Khidir. Oh, oke. Kalau Nabi dia gue tapi benar. Berarti mereka nanti turunnya bareng atau gimana? Nggak bakal turun lagi mereka mah. Yang dua Yang itu bakal kan? turun Nabi Isa doang. Karena memang tugasnya. Berarti Iya. siapa tahu gitu kan. Kalau Nabi Idris mah Welcome, it's us, bukan it's me. enggak lah. Let's hunt this Dajjal. Lu jangan bilang gitu. Nabi Dajjal aja ngeliat Nabi Isa langsung meleleh anjing. Iya kan melihat, kan belum tentu langsung ketemu. Ketemu ya? Ketemu, Di bro. tempat pas di pintu-pintunya. Iya pas di itu. Hadap-hadap. Heeh. Tapi kan lari dulu. Iya pas lagi dulu kan sama Iya. Nabi Isa. Siapa tahu Raiso. dia kan siapa tahu bertiga gitu kan lagi mau didobrak kan pintunya. Enggak bro, kayak gitu bro ceritanya. Wah, gitu kan. Langsung, holy shit, why are you running? Karena Nabi Isa teh. Lama, cuy. Raiso. Swalang. Makin lama cuy story-nya cuy yang diperpanjang. Durasinya. Durasi. Kata Allah tuh durasi. Astagfirullahaladzim. Gokil nih ceritanya, malaikat maut meminta izin kepada Allah mengunjungi Nabi Idris. Malaikat maut tuh menerima Nabi Idris berbentuk manusia. Malaikat memberi salam. Jadi kayak datang gitu. Assalamualaikum Nabi Idris. Waalaikumsalam. Idris kalem orangnya kalau kita datangin malaikat maut gitu. Assalamualaikum. Iya bener aja. Serius ya. Dia Soalnya kan santai aja. cuman orang yang mau meninggal yang bisa ngeliat apa Iya. gitu nih. Meskipun sebenarnya Gokil kalau lagi malaikat pencabutnya mah bakalan salam dulu nggak sih ke setiap manusia yang Islam? Mungkin. Nah, kayaknya Cuma kita nggak denger aja. Cuma kita nggak dengar. Iya. nah itu permasalahannya cuy. Kalau misalnya dengar, Itulah kenapa ada beberapa manusia yang ketika meninggalnya bisa baca syahadat dulu. karena ngedengar salam, Yang gua paham. tapi ada Iya, nggak sih iya, yang iya. ngedengar, Salam. yang ngedengar, tapi Ya dia udah nggak bisa ngomong. Kan udah di sini. udah sih ada, tapi tetap ketakutan gitu.
Ya justru itu karena saking takutnya semua kan ini kayak dibelah gitu kan, kayak disiletin gitu kan. Ketika dicabut nyawa itu kata Nabi Muhammad tuh rasanya seperti kulitin dari dikuliti gitu kan. Nah, jangan kan bisa ngomong kayak gitu kan ketika ngelihat itu. Syahadat aja udah terbata-bata kali ya. Saya itu kan hanya untuk beberapa orang aja yang benar-benar beriman. Makanya ustadz itu tidak dijamin. Iyalah, ustadz mah kan paling apa? Istilahnya low priority Low lagi aja. tire gitu maksudnya. Iya. Normal gacha. Anjir normal gacha gitu. Ya pokoknya mah bagus tapi tidak menjamin gitu. Yang menjamin ya tetap aja penilaian yang maha kuasa. Oh gitu. Jadi Nabi Idris datang itu memang udah dicabut nyawanya. Dan saat itu malaikat maut menangis berdoa pada Allah agar mengembalikan nyawa sahabatnya Idris. Jadi emang udah CS-an gitu loh. Jadi Dia Nabi Idris tuh berkawan dengan malaikat maut. Gila. Makanya bisa terjadilah situasi dia bukan dia bukan kembali tapi di langit keempat. Nggak ngerti juga tuh tayar langit keempat itu yang mana. Langit keempat. Dia L ya berteman dengan Malaikat. L itu. Oke aja. Death Note. Mungkin referensinya dari sini ya. Malaikat tuh ditayar sama malaikat maut. Oh saudaraku, gimana rasanya pahitnya kematian? Sesungguhnya hewan ketika dikuliti hidup-hidup sakitnya 1000 kali lipat daripada hal itu. Lebih sakitan hewan. Gimana? Sesungguhnya ke hewan ketika dikuliti hidup-hidup maka sakitnya kematian 1000 kali lipat daripada dikuliti. 1000 kali lipat dari Nanti lebih sakit daripada dikulitin, bro. Enggak, gue kira tadi hewan itu lebih sakit dicabut nyawanya. Gue jadi bingung. Terus kata malaikat mautnya, itu pala aku paling halus loh dibandingkan orang manapun. Gila. Wah. Ya. Udah. Ya. Kata aja udah. Tapi tapi kalau Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad juga, bro. Kan sampai nangis. Kalau yang Malaikatnya juga. ada kan yang dicabut tuh nggak terasa sakit. Itu tuh kalau ada yang bilang kalau yang dicabut nggak terasa sakit itu karena dia itu lagi diliatin gambaran surga, saking indahnya surga nggak kerasa udah kecabut. Nah itu siapa? Sahabat Nabi ada sahabat. Nah itu Kalau Nabi Muhammad pas dicabutnya sebelum dicabut nanya dulu kan bagaimana umatku, terus sampai nanyain sampai 3 kali terasa ya meskipun udah tahu gambaran surga. dan ketika Karena itu dia yang balik lagi ke Ketiga, 40 ke 60 lagi cuy kan. nah ketika dicabut itu Jibril ya semua malaikat lah yang ada di sekitarnya nangis melihat Nabi Muhammad dicabut itu. Bahkan si malaikat Israilnya juga sampai nangis katanya. Jadi kan launan badan juga. Iya, udah pelan-pelan banget gitu. Ya memang didesain. Ya memang Skenario. ya kan namanya